Duduk perkara kacap PT Sucopindo Bengkulu jadi tersangka korupsi tambang 500 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Kejati Bengkulu menetapkan Kepala Cabang PT Sucopindo Bengkulu, Iman Sumantri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang yang merugikan negara lebih dari 500 miliar rupiah. Penetapan ini merupakan hasil dari penyidikan mendalam yang dilakukan terhadap proses pengujian batu bara milik PT Ratu Samban Mining (RSM) yang diduga penuh kejanggalan sejak tahun 2022 hingga 2023. Kasus korupsi tambang yang menyeret nama Iman Sumantri ini berawal dari proses pemeriksaan laboratorium batu bara oleh PT Sucopindo sebelum hasil tambang tersebut dijual ke pasar. PT Sucopindo selaku pihak penguji kualitas batu bara seharusnya memastikan kadar dan mutu sesuai standar, karena data tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan nilai jual komoditas tersebut. Namun dalam praktiknya, Kejati Bengkulu menemukan adanya rekayasa atau ketidaksesuaian data hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh PT Sucopindo. Data tersebut kemudian digunakan oleh PT RSM untuk menjual batu bara dengan nilai yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga berdampak pada kerugian negara dalam jumlah besar. Jadi sebelum batu bara itu dijual dites dulu. Ternyata dalam proses itu ada yang tidak benar, sehingga nanti akan berpengaruh mengenai harga. Ungkap Kasih Penyidikan Pitsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, Selasa 29 Juli 2025. Lebih lanjut, penyidik menjelaskan bahwa kejanggalan dalam proses pengujian telah berlangsung selama 2 tahun, yakni dari tahun 2022 hingga 2023. Dalam kurun waktu tersebut, PT RSM diduga telah mengangkut dan menjual sekitar 88.000 metrik ton batu bara menggunakan hasil uji laboratorium yang tidak sah atau dimanipulasi. Kalau untuk berapa kapalnya itu tergantung, karena dalam satu kapal itu ukurannya berbeda, ada 15 ton, ada 30 ton, atau lainnya. Jadi bukan hanya sekali, namun sudah beberapa kali angkut itu, ujar Danang. Selain Iman Sumantri, Kejati juga sudah menetapkan Edi Santosa Raharja selaku Direktur PT Ratu Samban Mining (RSM) sebagai tersangka lainnya. Untuk peran tersangka Edi selaku Direktur PT RSM yaitu mengetahui atas ketidakbenaran yang ada di perusahaannya mengenai pinjam-meminjam batu bara. Sedangkan yang kedua menjual barang milik orang lain atas nama PT RSM. Namun untuk detailnya belum dijelaskan pihak Kejati. Dengan penetapan 2 tersangka baru ini, total tersangka atas kasus ini adalah sebanyak 7 orang. Dan tetap tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah lagi.